Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanati Fuduliyatil Lughatil Arabiyyah. Selamat datang di channel Kepo Bahasa Arab, tempatnya belajar bahasa Arab mudah, asyik, dan menyenangkan. Pada video kali ini kita masuk pada pertemuan yang ke-9 dari pembahasan kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang al-i'rab wal bina, ya. Nah, bagi teman-teman yang belum menyaksikan pertemuan yang ke-8 boleh dinonton video sebelumnya di channel ini, yaitu channel Kepo Bahasa Arab. Nah, pada video kali ini kita akan belajar cara mengi'rab isim, ya, cara mengi'rab isim, menguraikan kedudukan isim seperti apa. Nah, di sini ada tabel al-asma'ul al-mu'rabat wa alamatu i'rabiyah. Jadi isim-isim yang mu'rab, yang berubah barisnya, ya. Mu'rab itu adalah berubah, ya, tidak menetap pada suatu keadaan. Dan alamat-alamatnya atau tanda-tanda i'rabnya apa saja. Nah, jadi di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwasanya al-asma, kata benda itu dibagi atas 9 bagian, ya, yang telah kita pelajari. Yang pertama ada ismul mufrad bentuk 1, ada ismul musannah bentuk 2, ada jamak mudzakkar salim bentuk jamak banyak untuk laki-laki, kemudian jamak muannas salim jamak untuk perempuan, kemudian jamak taksir, jadi jamak taksir ini jamak juga, ya, tapi dia kaidahnya tidak beraturan. Kemudian ada asmaul khamsa, isim yang 5. Kemudian ada al-maksur, isim maksur, ada isim mankus, dan ismul ladzi la yansharif. Nah, bagaimana cara mengi'rab 9 isim ini? Maka di tabel ini telah diuraikan, ya. Jadi untuk isim hanya 3 alamat i'rabnya: marfu', mansub, dan majrur. Marfu' artinya dhamma, mansub artinya fathah, sedangkan majrur artinya kasrah. Nah, kita masuk pada contoh yang pertama. Di sini ada ismul mufrad. Perhatikan, waladun. Di sini misal, ya, misal artinya contoh. Waladun. Waladun. Di sini ada dhamma, ya. Maka dhamma itu dia dibahasakan dengan marfu'. Maka kita sebut seperti ini. Waladun marfu'un. Jadi waladun itu marfu'. Setelah kita sebut marfu', maka kita sebutkan alamat marfu'nya itu apa. Maka di sini ada alamat wa alamatu raf'ihi, dan alamat rafa'nya. Jadi rafa' itu adalah bagian dari marfu', ya, dhamma artinya. Jadi caranya seperti itu, ya. Waladun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhamma. Jadi alamat rafa'nya itu adalah dhamma. Kenapa dhamma? Dia masih ismul mufrad. Kemudian yang kedua, perhatikan misal contohnya waladan. Kalau kita mendapati kata waladan, berarti dia namanya mansub. Waladan mansubun. Maka kita sebut alamatnya. Wa alamatu nasbihi, alamat nasabnya, alamat fathahnya itu apa? Fathah. Karena dia ismul mufrad. Bisa dipahami? Waladan mansubun wa alamatu nasbihi fathah li'annahu ismul mufrad, karena dia isim mufrad. Kemudian misal waladin, contoh waladin di sini, waladin barisnya kasrah, ya. Maka kalau kasrah namanya majrur, waladin majrurun. Kita sebut alamatnya wa alamatu jarrihi kasrah li'annahu ismul mufrad, karena dia isim mufrad. Bisa dipahami, ya? Jadi isim mufrad kalau dia marfu' dengan dhamma, mansub dengan fathah, majrurnya dengan kasrah. Bisa dipahami, ya, untuk ismul mufrad. Sekarang kita masuk pada yang bentuk kedua, yaitu musanna. Nah, sebelumnya kita telah pelajari bahwasanya musanna itu adalah kata yang di akhirnya ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun, ya. Atau ya dan nun. Perhatikan di sini. Misal contoh waladani. Nah, jadi ini bentuk 2, ya, 2 orang anak.
Kalau kita ketemukan kata waladani atau yang semisal dengan model seperti ini, maka kita katakan waladani marfu'. Wa alamatu raf'ihi al-alif. Al-alif di sini ya, antara dal dan nun. Li'annahu ismul mufrad, karena dia isim li'annahu ismul musanna, karena dia isim musanna. Misal untuk mansubnya waladaini. Nah, waladaini mansubun, jadi mansub dia ya. Wa alamatu nasbihi al-ya, dia di sini ya. Nasabnya dengan ya. Li'annahu musanna, karena dia bentuk dua, musanna. Kemudian contoh yang ketiga untuk kolom majrur, misal waladaini majrurun wa alamatu jarrihi al-ya. Alamat jarnya adalah ya, karena dia musanna. Jadi untuk musanna, marfu'nya dia dengan alif. Kalau dia mansubnya dengan ya, majrurnya pun dengan ya, sama ya. Tergantung kita melihat kalimatnya. Misalkan kalau didahului oleh huruf jar, maka dia masuk di majrur. Kalau misalkan dia sebagai objek maf'ulun bihi, maka dia masuk di mansub. Bisa dipahami ya. Kita masuk pada isim yang ketiga. Jam'ul muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Misal, contoh di sini muslimuna, ada tambahan waw dan nun. Kalau kita mendapati kata seperti ini atau semisalnya, muslimuna, kafiruna dan semisalnya yang sama dengan ini, jamak muzakkar salim, kalau dia marfu', muslimuna marfu', wa alamatu raf'ihi, alamat rafa'nya adalah al-waw. Waw di sini ya, waw tambahan di tengah antara mim dan nun, namanya al-waw. Nah, wa alamatu raf'ihi al-waw. Ini namanya wawul jamaah ya, untuk banyak. Kemudian muslimina. Nah, muslimina, kemarin kan kita menjelaskan cara membuat jamak muzakkar salim waw dan nun atau ya dan nun, tambahan di akhir kata. Nah, kapan digunakan menjadi ya? Ketika dia mansub. Muslimina mansubun wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu jam'ul muzakkar salim, karena dia jamak muzakkar salim. Kemudian yang ketiga, muslimina majrur wa alamatu jarrihi al-ya li'annahu jamak muzakkar salim. Jadi untuk musanna dan jamak muzakkar salim, ketika bentuk mansub dan majrur sama-sama dengan ya. Sama-sama dengan ya. Bisa dipahami ya. Kemudian jamak muannas salim, jam'ul muannasis salim. Yang keempat jam'ul muannas salim. Perhatikan di sini, misal di sini contohnya muslimatun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Perhatikan di ta di sini dhammah ya. Dhammah. Itu adalah tanda marfu'nya dia, karena dia isim muannas salim. Kemudian muslimatin, misal muslimatin mansub wa alamatu nasbihi al-kasrah. Jelas di sini ya, huruf ta-nya ada kasrah. Li'annahu jam'ul muannasis salim. Kemudian muslimatin, misal untuk majrur, muslimatin majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Ini ya, kasrah. Wa alamatu jarrihi kasrah. Jadi perhatikan di sini, untuk jamak muannas salim, ketika dia marfu' maka dia dengan dhammah. Ketika dia mansub, maka mansubnya itu adalah dengan
kasrah ya, bukan dengan fathah. Misalkan dia menjadi maf'ulun bihi, ra'aitu muslimatin, saya melihat orang para muslimah ya. Melihat muslimah kan objek itu fathah barisnya, akan tetapi kalau di jamak muannas salim dia fathah mansubnya itu dengan kasrah ya, dengan kasrah ya. Kemudian majrurnya pun dengan kasrah. Bisa dipahami ya. Kemudian jam'ut taksir yang kelima adalah jamak taksir. Jamak taksir di sini auladun. Auladun marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Perhatikan huruf dal di sini barisnya dhammah ya. Jadi dia alamat rafa'nya itu dengan dhammah. Ketika dia mansub wala auladan mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Perhatikan huruf dal, ada fathah di sini ya. Jadi alamat nasabnya dia adalah fathah. Li'annahu jam'ut taksir, karena dia jamak taksir. Kemudian ketika dia majrur auladin majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah li'annahu jam'ut taksir ya. Jadi untuk jamak taksir ketika dia marfu'nya dengan dhamma, ketika dia mansubnya dengan fathah, ketika dia majrurnya dengan kasrah. Bisa dipahami? Kemudian kita masuk pada al-asmaul khamsah, yang keenam asmaul khamsah. Ketika dia marfu', contohnya di sini abuka. Abuka marfu' wa alamatu raf'ihi al-wawu. Jadi wawu antara huruf ba dan ka itu namanya marfu'nya dia dengan wawu ya. Marfu'nya dia dengan huruf wawu. Kemudian ketika dia mansub abaka. Abaka mansubun wa alamatu nasbihi al-alif. Antara huruf ba dan ka di situ ada alif, itu namanya mansubnya dia dengan alif ketika dia mansub. Kemudian ketika dia majrur abika majrurun wa alamatu jarrihi al-ya ya, al-ya. Jadi untuk asmaul khamsah ketika dia marfu dengan waw, ketika dia mansub dengan alif, ketika dia majrur dengan ya. Bisa dipahami? Kemudian kita masuk pada al-maksur, ismul maksur ya. Jadi ismul maksur ada ya di situ di akhirnya yang sebelumnya berbaris fathah. Di sini contohnya al-fata. Perhatikan al-fata, pemuda ya. Al-fata marfu. Ketika dia marfu disebutkan seperti itu ya, marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatul muqaddaratu. Apa artinya muqaddara? Muqaddara itu dikira-kira. Karena ia di sini huruf sakit, namanya huruf illah. Jadi sebenarnya di sini dhamma ya, akan tapi tidak nampak karena ada ya, ada huruf sakit di sini. Maka dia dikira-kirakan saja. Dhammatul muqaddar. Muqaddar itu artinya dikira-kira. Dhamma muqaddara. Jadi al-fata marfu' alamatu raf'ihi dhammatul muqaddara karena dia maksur. Kemudian mansubnya dia al-fata mansubun alamatu nasbihi fathatul muqaddara. Jadi ketika dia mansub sebenarnya dia harus dengan fathah, tapi fathahnya di sini dia dikira-kirakan karena dia ada huruf sakit di sini, ada ya. Jadi nggak mungkin kan kita menyebutkan fathah, ya. Maka dia dikira-kirakan fathatul muqaddarah. Kenapa dikasih fathal muqaddarah? Karena dia namanya ismul maksur. Ada huruf sakit, huruf ya di situ. Kemudian ketika dia majrur, al-fata majrurun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddarah. Jadi kasranya pun dikira-kira ya. Kasranya kira-kira seperti itu. Jadi itu ya, untuk maksur ketika dia marfu, ya walaupun kata dari ketika dia marfu nggak berubah fata,
Ketika mansub tetap fatha, ketika majrur tetap fatha. Akan tetapi ketika di i'rab, kalau dia marfu maka dia dengan dhammatul muqaddarah. Ketika dia mansub dengan fathatul muqaddarah. Ketika dia majrur, dia dengan kasratul muqaddarah. Bisa dipahami ya. Kemudian yang ke-8 adalah al-mankus. Nah, al-mankus ini i'rabnya hampir sama dengan al-maksur ya. Tapi ada perbedaan. Dia ketika mansub. Ketika mansub saja dia berbeda. Perhatikan di sini al-qadi marfu. Ketika dia marfu, al-qadi marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatul muqaddarah. Sama dengan al-fatah ya, dikira-kirakan dhammanya. Ketika dia mansub, al-qadiyah di sini ya, harusnya ada barisnya di sini ya, al-qadiyah. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Fathahnya jelas ya. Di sini harusnya ada barisnya di sini ya, fathah al-qadiyah di sini. Kemudian ketika dia majrur, al-qadi majrurun alamatu jarrihi kasratun muqaddarah. Kasrah yang dikira-kirakan. Jadi untuk al-maksur ini, al-maksur ketika dia marfu maka dia dengan dhammatul muqaddarah. Ketika dia mansub dia dengan fathah. Fathahnya jelas di sini ya, zahirah. Jelas di sini fathahnya. Kemudian ketika dia majrur dengan kasratun muqaddarah. Bisa dipahami ya? Kemudian yang terakhir adalah ismul ladzi la yansharif, isim yang tidak bisa ditanwin. Nah, perhatikan di sini. Aisyatu marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah li'annahu ismul ladzi la yansharif. Karena dia ismul ladzi la yansharif. Kemudian Aisyata mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Jadi ketika dia nasab fathah tandanya. Kemudian Aisyata majrurun wa alamatu jarrihi al-fathah. Perhatikan di sini untuk ismul ladzi la yansharif, ketika dia marfu, dia marfu'nya itu dengan dhammah. Ketika dia mansub, mansubnya dengan fathah. Akan tetapi di sini yang berbeda ketika dia majrur. Majrur itu kan seharusnya barisnya kasrah ya. Akan tetapi ini di sini dia dengan fathah. Majrurun bil fathah, dengan fathah. Aisyata. Kenapa Aisyata? Namanya ini adalah mamnu' minas sarf. Jadi ismul ladzi la yansharif itu adalah isim yang tidak bisa ditanwin. Dan ketika dia jar tidak bisa dikasrah. Tapi ada pengecualian, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Di pertemuan berikutnya nanti dibahas kenapa kapan ismul ladzi la yansharif ini bisa dikasrah. Jadi ada ketentuannya. Tapi di sini sebagai gambaran umumnya bahwasanya secara umum ismul ladzi la yansharif itu tidak bisa dikasrah. Maka dia ketika dia majrurnya itu dengan fathah. Bisa dipahami ya. Baik. Untuk melatih pemahaman kita cara mengirab seperti ini, maka kita akan masuk pada latihan. Perhatikan di sini. Latihan uzkur al-marfu' wal mansub wal majrur wa alamatu kulli minha. Jadi sebutkan marfu'nya, mansubnya dan majrur ya. Apakah dia marfu', apakah dia mansub, apakah dia majrur dan alamatnya. Dan tanda majrurnya, mansubnya itu dengan apa? Baik, kita masuk pada kata yang pertama, zalimuna. Nah, zalimuna kita pertama caranya adalah kita mendeteksi dulu. Apakah ini isim termasuk isim apa? Perhatikan di sini akhirnya ada waw dan nun. Berarti dia ismul muzakkar jamak muzakkar salim. Isim jamak muzakkar salim. Maka ketika dia di akhirnya waw dan nun, maka dia berarti marfu'.
Alamat rofa'nya adalah waw di sini ya. Kalau jamak muzakkar salim di rofa dengan waw. Marfu'un bil waw, dengan waw. Yaumin, berarti barisnya di sini kasrotain ya. Dan dia kita identifikasi bahwasanya ini adalah isim mufrad. Maka kemudian yaumin majrur ya, karena kasrah. Majrur itu kasrah ya. Alamat kasrahnya adalah kasrah. Alamat jarnya adalah kasrah. Perhatikan di sini ya, kasrah. Kemudian lailatun. Lailatun kita bisa identifikasi di sini juga ismul mufrad, bentuknya perempuan ya. Bentuknya perempuan. Di sini ada dhammah, berarti dia marfu'. Alamat rafihi dhammah. Alamat rafanya adalah dhammah. Kemudian Abi Hurairah. Abi Hurairah, jadi Hurairah ini adalah isim yang tidak bisa ditanwin. Dan dia kedudukan di sini adalah sebagai mudhofun ilaih. Ketika mudhofun ilaih itu harus di kasrah. Nanti kita bahas ya apa itu mudhofun ilaih. Karena ismul ladzi la yansharif ketika dia majrur tidak bisa di kasrah, maka dia Abu Hurairah ini adalah majrur. Alamat jarnya adalah fathah karena ismul ladzi la yansharif. Poin yang ke-9 tadi, ya. Kemudian zulumatun. Nah, di akhir ditambahkan alif dan ta. Berarti dia isim jamak muannas salim. Ketika dia marfu, di sini ada marfu, maka dia marfu'nya dengan dhammah. Zulumatun marfu'un bidhammah, dengan dhammah. Kemudian bimu'minina. Bimu'minina, jadi mu'minin di sini adalah jamak muzakkar salim. Dimasuki oleh bi, maka dia menjadi majrur. Mu'minina majrurun bil ya, dengan ya di sini majrurnya. Karena dia isim jamak muzakkar salim. Kemudian qulubihim. Qulubihim. Qulub di sini adalah jamak taksir. Di sini ada dua kata ya. Qulubi. Ada bi di sini. Berarti bi di sini adalah kasrah ya. Jadi jamak taksir ketika dia majrur, majrurnya dengan kasrah. Kemudian anfusahum. Anfusahum juga adalah jamak taksir. Jamak taksir. Jiwa ya, anfus. Kalau qulub hati. Anfusahum mansubun bil fathah. Fathah mansubnya. Kemudian tijaratuhum. Tijaratuhum ini adalah isim mufrad. Bentuknya adalah mufrad. Ketika dia marfu'. Marfu'nya dengan dhamma. Tijaratu. Humnya ini hanya dhamir tambahan. Tijaratun perniagaan mereka. Kemudian ainain isim musanna. Ketika dia ainain ini dia keadaannya majrur. Jadi kalau musanna majrurnya dengan ya. Kemudian bil huda. Huda ini adalah ismul maksur. Huda ya. Dia dimasuki oleh huruf bi, maka seharusnya dia kasrah. Tapi kalau ismul maksur dia majrur. Bi majrur dengan kasratun muqaddarah. Kasrahnya dikira-kira karena dia ismul maksur. Kemudian lil kafirina. Kafirin berarti dia jamak mudzakkar salim. Dimasuki li namanya huruf jar, membuat kata setelahnya berbaris kasrah. Maka ketika dia majrur di sini majrurnya itu dengan ya, jamak karena dia jamak muzakkar salim. Kemudian jannatan musanna. Perhatikan di sini ada tambahan alif dan nun. Berarti dia di sini marfu'. Marfu'nya itu dia musanna, maka ketika dia marfu' dengan alif di sini ya, alif antara ta dan nun. Kemudian wal hijaratu ismul mufrad. Dia marfu'nya dengan dhamma, hijaratu. Abu Talibin. Nah, Talibin di sini mudhofun ilaih. Dia majrur. Dia kasrah. Majrur bil kasrah. Majrur dengan kasrah. Ini nama orang, ya. Nama orang, Talib. Kemudian lil qadi.
Qadi ini adalah al-mankus, ismul mankus. Dimasuki huruf li adalah huruf membuat kata setelahnya menjadi kasrah. Maka qadi dia dihukumi sebagai majrur. Majrurnya dengan apa? Dengan kasratun muqaddarah. Kasrahnya dikira-kira. Karena dia ismul mankus. Ismul mankus ada ya-nya di sini. Ya illatnya itu ya di situ. Kemudian za ilmin. Za ilmin adalah termasuk asmaul khamsah. Isim yang 5. Za ilmin maka di sini dia ketika dia kasrah ya. Ketika dia kasrah, mohon maaf di sini bukan kasrah ya. Dia mansub. Za, kecuali zi ya baru kasrah. Za berarti za ini dia mansub bil alif. Kalau asmaul khamsah mansubnya dengan alif. Kalau majrurnya dengan ya harus zi ilmin. Kemudian an aisyata, an huruf jar membuat kata setelahnya menjadi kasrah. Maka Aisyah ini adalah ismul ladzi la yansharif, isim yang tidak bisa dikasrah, ditanwin. Maka ketika kedudukan sebagai majrur karena ada an di sini, maka majrurnya dengan fathah karena dia ismul ladzi la yansharif. Demikian ya pembahasan cara mengi'rab isim. Ada 9 isim tadi, mufrad, musanna, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, asmaul khamsah, kemudian al-maksur, al-manqus, dan ismul ladzi la yansharif. Bagi teman-teman yang belum paham cara mengi'rab, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti kita akan buatkan pembahasan khusus ya. Misalkan kalau ada yang request ingin memperdalam cara mengi'rab. Jadi di tabel ini tadi ya memudahkan kita untuk mengingat mansubnya dengan apa, majrurnya dengan apa ya, marfu'nya dengan apa, mansubnya dengan apa, dan majrurnya dengan apa. Nah, itu kita bisa hafalkan sehingga kita mudah untuk menguraikan mengi'rab sebuah kalimat. Demikian ya pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan sebelumnya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.